Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama Ana Fatia Kansadakira dari kelas 82 dan absen 7. Pada kesempatan hari ini, Ana akan menjelaskan tentang kode-kode yang terdapat di VS Code Ana dalam pembuatan kalkulator kemarin. Baik, yang pertama di sini ada kode import tinker. Sebenarnya kode ini untuk mempermudah kita dalam pembuatan graphical user interface. Nah, baik. Jadi di sini ada button values. Button values-nya ini tuh berupa tombol yang akan ada di kalkulator nanti. Lalu ada pembagian di right symbols dan top symbols. Di right symbols ini berupa operasi matematika dan di top symbols ini berupa fungsi khusus dari beberapa tombol dengan fungsi khusus. Selanjutnya di sini ada beberapa kode warna yang nantinya akan membantu kita dalam penghiasan kalkulator. Lalu di sini ada window setup. Di sini kita akan membuat jendela dari aplikasinya. Di bagian sini lebih ke cara pembuatan, bukan pembuatan sih, lebih ke saat kita membuat jendelanya, kita tuh membutuhkan judul, terus kita juga menonaktifkan resizable ya, karena kita nggak perlu jendela kalkulator kita tuh bisa diatur-atur gitu. Lalu di sini ada settingan dari frame atau bagian dalam kalkulator sini. Kita memakai font Arial dengan ukuran 45, backgroundnya color dark gray. Untuk warna tulisannya memakai warna putih, posisinya berada di arah kanan, pojok kanan, lalu lebarnya mengikuti dengan jumlah kolom. Nah, di sini itu lebih ke pembuatan tombol kalkulator. Di sini dua kode ini mempermudah kita, mempermudah programmer dalam pengulangan baris dan juga kolom. Nah, lalu di sini baru ke pembuatan tombol kalkulatornya. Untuk tombol kalkulatornya kita memakai font Arial dengan ukuran 30, lalu lebarnya mengikuti jumlah kolom dikurangi 1, tingginya 1, dan juga di sini ada perintahnya. Jadi nanti saat tombolnya diklik, maka akan muncul value-nya. Nah, di bagian sini kita sedang menghias warna-warna dari setiap tombolnya. Jadi, di top symbols-nya kita pakai warna lemon yellow untuk background-nya, lalu untuk di bagian digits atau desimalnya kita memakai warna dark gray untuk background-nya, lalu untuk di right symbols-nya kita memakai background berwarna orange dengan foreground berwarna putih. Selanjutnya di sini masuk ke operasi matematika. Di sini ada remove zero decimal yang menghapus desimal dari angka integer. Lalu di bagian sini lebih ke display awal sebelum kalkulatornya kita gunakan, dan ini lebih ke settingan jika kalkulatornya kita reset gitu. Jadi variabel A-nya 0, operatornya nggak ada, dan variabel B-nya juga nggak ada. Nah, seperti yang tadi, ini lebih ke function. Kalau misal button atau tombolnya kita klik, maka bakal muncul value. Di sini lebih ke penjelasan sih, kalau misal value-nya ada di right symbols, maka nanti akan melakukan operasi matematika. Tapi kalau misal value-nya sama dengan simbol sama dengan atau equals, maka nanti akan ditampilkan hasilnya oleh komputer itu sendiri. Selanjutnya di sini ada number A dan number B sama dengan float A dan float B. Nah, float ini itu merupakan angka desimal. Selanjutnya di sini ada ke operasi matematika yang lebih dalam. Jadi ini tuh memberi tahu kepada komputer gimana caranya mereka itu menghitung operasi matematika. Jadi kalau misal operatornya diklik tambah, maka nanti variabel A dan variabel B akan dijumlahkan, lalu hasilnya langsung otomatis di remove zero desimalnya. Begitupun dengan yang kurang, kali, dan bagi.
Di sini ada clear all, jadi kalau misal di reset, ya udah nggak ada apa-apa lagi. Jadi yang ada cuma angka nolnya aja. Jadi nggak ada bekas-bekas dari perhitungan kita sebelumnya. Selanjutnya di sini, kalau misal value-nya ada di right symbols, dan operatornya nggak ada, maka nanti yang dimunculkan oleh komputer hanya variabel A-nya saja. Jadi, karena kita belum klik operator dan juga variabel B-nya gitu. Dan operatornya ini mengikuti dengan value. Lalu di sini ada elif value and top symbols. Kalau misal user klik all clear, maka nanti otomatis clear all. Dan labelnya, di labelnya itu jadi angka 0, gak ada apa-apa gitu. Halah. Selanjutnya di sini jika value-nya sama dengan plus minus, maka nanti angka desimal akan dikalikan dengan minus 1. Jadi untuk hasilnya akan menjadi jadi nantinya untuk hasilnya itu akan di remove zero desimalnya untuk mempermudah user dalam membaca hasilnya. Selanjutnya ada elif value percent. Jadi cara pekerjaannya itu angka desimal dibagi dengan 1000. Nanti untuk hasilnya langsung otomatis di remove zero desimalnya. Dan kalau misal ternyata bukan dari right symbols atau top symbols alias dari digits atau angka desimal. Nah, jadi kalau misal diklik simbol desimalnya, nanti komputer akan baca apakah simbol desimal ini sebelumnya sudah pernah ditambahkan. Jadi simbol desimal ini hanya boleh ditambahkan sekali di komputer. Jadi nggak boleh nih simbol desimalnya kayak 7,7,7,7 itu nggak bisa. Jadi ini cuma bisa 7,8 gitu. Nah, selanjutnya di sini sudah di input ya. Ini input angka dari 0 sampai 9. Kalau misal kita sudah klik angka variabelnya nih, kita sudah klik di antara angka 0 sampai 9, tapi masih munculnya angka 0, nanti komputer otomatis akan mengubahnya menjadi value untuk replace angka 0 yang tadi. Tapi kalau misal ternyata sudah diperbaiki atau ternyata sudah bisa diklik gitu ya, kalau misalnya klik angka 7, keluarnya angka 7 juga bukan angka 0, maka nantinya komputer akan memperbolehkan user untuk menambahkan digit gitu. Dan yang terakhir di sini lebih ke gimana sih caranya supaya jendela kalkulator kita berada di tengah-tengah sini. Ini lebih ke mengatur posisi aplikasi kita. Nah, ini langsung aja diambil di pertengahannya. Jadi window X di bagian kanan itu tinggi layarnya sama dengan tinggi layarnya per 2 dikurang lebar jendelanya per 2. Terus begitupun dengan window Y alias di bagian kiri itu ini bagian kanan dan ini bagian kiri. Window Y integer tinggi layarnya per 2 dikurang tinggi dikurang tinggi jendelanya per 2 gitu. Jadi nanti dia langsung ada di tengah-tengah sini gitu. Ini supaya dia berada di posisi center ya. Maaf, Ana ulangi lagi. Jadi di sini untuk window X di bagian kanan itu screen width-nya per 2 dikurang window width-nya per 2. Terus kalau window Y ini alias di bagian kanan, di bagian kiri itu screen height-nya per 2 kurang window height-nya per 2 gitu. Jadi ini bagian kanan, ini bagian kiri. Gitu. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari Ana. Mohon maaf jika tadi ada beberapa kata yang Ana ulang dan ada yang kebalik. Mohon maaf jika penjelasan dari Ana susah dimengerti secara menyeluruh, tapi semoga ini bisa membantu kalian. Dan terima kasih sudah menyimak dan mendengarkan penjelasan dari Ana. Syukran, jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.